Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Preto Jabri kembali menyapa ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan Rakernis Apexi, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang berlangsung di pagi hari ini di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung mulai 7 hingga 9 November 2022. Kegiatan ini pun mengusung tema otonomi fiskal dan juga tentunya investasi dan kemandirian kota. Kegiatan ini pun tentunya dihadiri langsung oleh pemerintah Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Andi Sulaiman. Lalu seperti apa rangkaian acara Rakernis Apexi 2022? Mari kita saksikan bersama. Mars Apexi. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. Yang sama kami hormati Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan BPKP. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan. Yang sama kami hormati Ketua Dewan Pengurus Apexi yang juga merupakan Wali Kota Bogor. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wali Kota Makassar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar selaku tuan rumah. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, dan jajaran pemerintah kota seluruh Indonesia. Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat pagi kepada para perwakilan konsulat jenderal dari beberapa negara yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta hadirin tamu undangan. Selamat datang dalam acara Opening Ceremony Rapat Kerja Teknis Apexi dan Makassar Investment Forum 2022. Untuk membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, dan pembacaan doa akan dipimpin oleh
Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MAG, Sekretaris MUI Kota Makassar. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Gubernur yang sama kita hormati, doakan. Pejabat yang mewakili pemerintah Republik Indonesia yang sama kita hormati dan tentu doakan. Wali Kota Makassar bersama Ibu yang sama kita hormati dan tentu kita doakan. Teristimewa Ketua APEKSI Indonesia yang sama kita muliakan dan doakan. Seluruh wali kota atau yang mewakili pemerintah kota se-Indonesia yang hadir, insyaallah semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pejabat Kota Makassar, mungkin Pemprov ada juga hadir. Tanpa kecuali seluruh yang ada dalam ruangan ini, insyaallah dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk diijabahnya doa, saya harap kita semua mengikhlaskan hati untuk mengaminkan, karena doa dengan mudah diterima oleh Allah ketika orang berdoa ikhlas berdoa. Tentu saudaraku yang di luar agama Islam, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mari mengikhlaskan hati untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma ilmullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa karijal. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina rabbi tamila bil khair. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada kesempatan ini, hari ini, kami berkumpul di tempat ini. Pemimpin kami, para wali kota 96 kota se-Indonesia, Gubernur Sulsel hadir, pejabat mewakili pemerintah Republik Indonesia hadir, berkumpul untuk menghadiri satu majelis terhormat, yaitu berdiskusi, bermusyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rahim, berikanlah, bukakanlah, cerdaskanlah hati-hati para wali kota kami dan seluruh yang hadir dalam majelis ini. Berikanlah inspirasi yang baik, yang cerdas untuk menyepakati program-program untuk Indonesia lebih kuat. Allahumma ya Allah, semoga pertemuan ini mendapat berkah untuk negara kami, daerah kami, keluarga kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami, lindungi para pemimpin kami, gubernur kami, wali kota se-Indonesia yang hadir di tempat ini, seluruh pejabat yang hadir di tempat ini, seluruh yang hadir di tempat ini, dari segala bala malapetaka, apalagi fitnah. Allahumma ya Allah, berkelahilah, ridailah pertemuan ini untuk Indonesia, negara kami yang lebih kuat.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan keyakinan kita. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur termuda. Saya tahu hari ini beliau ada RUPS, tapi berkenan hadir menyambut tetamu-tetamu wali kota dari seluruh Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Umum Apeksi kita, yang kita akrab sapa beliau Kang Bima, Wali Kota Bogor. Apeksi kali ini luar biasa. Kekompakan para seluruh kota, sekda, dinas, BUMD digarap secara apik oleh Sekretariat Apeksi yang kemudian memberikan beberapa resolusi-resolusi bagi kota di Indonesia untuk Indonesia yang kuat. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang SDM Kemenpan RB yang berkenan hadir mewakili Pak Menteri yang sedang berada di Korea. Terima kasih Pak Deputi, tersanjung rasanya Bapak hadir di sini bersama seluruh rekan-rekan wali kota se-Indonesia. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang berkenan hadir. Terima kasih Bapak, Ibu. Ini kekompakan antara Forkompinda Sulawesi Selatan dan Forkompinda Kota Makassar. Alhamdulillah tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Gubernur. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar lengkap. Dan tentunya dilengkapi dengan pembaca doa tadi, Kiai Haji Maskur Yusuf, Sekretaris MUI Kota Makassar. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, saudaraku-saudaraku semua, para wali kota, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang berkenan hadir bersama Ibu dan Bapak Wakil Wali Kota, para sekda, para kepala dinas, dan seluruh delegasi dari 64 kota yang sempat hadir. Yang saya hormati perwakilan negara-negara sahabat yang sempat hadir, baik itu delegasi dari negara, ada 6 negara, maupun dari international donor, termasuk beberapa company terbesar, termasuk terbesar di dunia, top di dunia. Yang kami hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada acara pembukaan Rakernis Apeksi 2022 dirangkaikan dengan Makassar International Forum.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar dan mewakili suara rakyat Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda dan seluruh jajaran. Kami juga berterima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Gubernur beserta seluruh Forkompinda baik provinsi maupun kota. Rakernis ini adalah rapat kerja teknis, aspirasi, inspirasi dari semua kota diramu pada annual meeting per tahun di Rakernis ini. Banyak persoalan-persoalan kota akan digarap di sini. Maka dengan itu izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh 64 kota-kota di seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama acara terdapat banyak kekurangan, dan izinkan saya menyampaikan bahwa Rakernis kali ini atas izin Pak Ketua Umum kita Kang Bima, kami juga memparalelkan dengan dua acara. Yang pertama, Makassar International Forum, sebuah acara yang kita bisa manfaatkan secara maksimal daripada kita mencari jejaring. Inilah jejaring yang insya Allah kita bisa share bersama-sama. Kalau ada keperluan kita tentang pelabuhan atau maritime atau persoalan-persoalan konstruksi dan persoalan persampahan, semua ada di Makassar International Forum. Kami berharap memanfaatkan momen Makassar International Forum adalah momen yang strategis, dan bagi kota-kota yang ingin memanfaatkan, kami Kota Makassar siap memfasilitasinya. Yang kedua, izinkan saya juga mengundang Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama hadir pada acara ulang tahun Kota Makassar tanggal 9 malam yang insya Allah berumur 415 tahun. Tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian pada ulang tahun Kota Makassar merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Kita akan disajikan sajian budaya 15 kecamatan, tapi tidak perlu lama. Biasanya kalau kami ulang tahun sebelumnya itu 3 hari 3 malam, Pak. Sekarang 1 malam saja selesai semua. Mohon izin Bapak Gubernur, biasanya pagi kita upacara, malam kita resepsi, tengah malam kita di renungan suci, sebelumnya kita berkunjung. Nah, karena ini sekarang sudah zamannya yang lebih simple. Jadi saya izin Bapak Gubernur undangannya malam. Ya, sekalian juga saya tahu Bapak-bapak Wali Kota banyak sibuk, tapi kalau Bapak-bapak insya Allah bisa hadir, begitu bangganya kami semua di Makassar dengan harinya Bapak-bapak Ibu sekalian. Untuk itu atas nama panitia, tentunya panitia lokal, kami sangat mengharapkan pengarahan dari Bapak Ketua Umum kita, pengarahan dari Bapak Gubernur yang kita cintai, dan tentunya pengarahan dari Bapak Deputi. Semoga Rakernis ini akan membuat kita menjadi lebih kuat, walaupun dunia hari esok makin hari makin saya kira semua orang tahu kita menghadapi tantangan yang makin berat, tapi kekompakan 98 kota insya Allah akan membuat Indonesia ini kuat, karena sekarang ini desa-desa pun semakin mengkota. 60% daerah sudah semakin mengkota, walaupun secara administrasi itu belum semuanya, baru 90-an lebih. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau.
Jadi saya yakin, kita yakinkan bahwa pemerintah Kota Padang lebih dari siap untuk menyelenggarakan Rakernas yang insya Allah sukses nanti. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tayangan video profile perjalanan Apexi yang baru saja sama-sama kita saksikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pengurus Apexi yang juga merupakan Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman, terima kasih atas kehadiran di forum yang insya Allah akan memberikan barokah dan manfaat untuk pergerakan kota-kota di Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur. Hadir juga Pak Alex Denny yang mewakili Pak Menpan, dan tentunya sahabat saya yang ide-idenya tidak pernah habis, yang gagasannya selalu spektakuler, Wali Kota Makassar, ya, Pak Dhani Pomanto. Bapak Ibu, kita ketahui tahun depan insya Allah Rakernas Apexi akan ada di Makassar. Nah, kemarin Makassar bersaing dengan Kota Solo, tapi kami mempercayakan kepada Makassar, dan tadi Pak Dhani sampaikan acara hari ini adalah pemanasan untuk Rakernas tahun depan, ya. Jadi pemanasannya seperti ini, bisa dibayangkan Rakernasnya seperti apa nanti, ya. Ibu Dhani, ya, terima kasih juga kehadirannya. Pak Gubernur, Bapak Ibu, hari ini, saat ini kita berada di fase transisi. 1 tahun ini, 2 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan itu masa transisi. Mungkin tidak banyak yang terlalu sadar atau ngeh betapa krusialnya 3 tahun ini. Kalau kita lihat di ujung nanti Pak Gubernur, 2045. Ini target kita nggak main-main, dahsyat. 5 besar ekonomi dunia, 320 juta pendapatan per kapita, kemiskinan mendekati 0%, bayangkan Bapak Ibu. Dan nanti 70% di kelas menengah, ya, kita ini warga Indonesia, dan sebagian besar 72% ada di wilayah perkotaan. 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Dahsyat sekali. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Karena kita sekarang kelimpahan sesuatu yang telah dialami oleh banyak sekali negara-negara maju, yaitu bonus demografi. Ketika usia produktif jauh lebih banyak daripada yang harus ditanggung. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita patut optimis. Kita masuk G20, urutannya sudah menyalip dari urutan ke-8 ke urutan 7, dan hari ini Indonesia menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dijuluki the bright spot of the world, titik cerah di dunia. Ketika inflasi tertinggi ada di Turki, ketika negara-negara maju sekarang drop, bahkan Inggris, ya, negara yang selama ini menjadi kiblat pembangunan negara berkembang, hari ini rontok. Ya, Perdana Menterinya turun karena salah kebijakan, inflasinya tinggi sekali. Indonesia, economic recovery terjadi. Bukan hanya recovery, tapi rebound Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 5,6%, di atas rata-rata nasional. Maluku Utara 27%, karena ada tambang, ada Tidore, pariwisata dan sebagainya. Jadi kota-kota Indonesia bergerak cepat, ekonominya kembali normal. Yang berikutnya ini PR berat. Rencana penghapusan tenaga honorer. Tidak mudah. Ini bukan persoalan akomodasi politik saja,
Karena banyak yang mengatakan bahwa ya wali kota tidak boleh terlalu mengakomodir politik. Tidak, ini adalah pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah bagi kita untuk menghentikan begitu saja honorer di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Ya, bukan saja ini persoalan hajat hidup orang banyak gitu, untuk mereka bisa menghidupi keluarganya, tetapi pelayanan publik jangan sampai terganggu. Banyak yang bekerja di kelurahan, ya, staf-staf di kelurahan yang selama ini betul-betul membantu kelurahan. Banyak juga yang bekerja masih sebagai honorer, sebagai pendidik, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Ini memerlukan satu formula yang pas. Kita sangat apresiasi Pak Alek, ya, Pak Anas ingin bergerak cepat mencari titik temu itu. Di satu sisi kita paham bahwa undang-undang harus dilaksanakan. Tapi kan sering kita sampaikan ini kesalahan kolektif. Ya, kita banyak teledor, ya, kementerian juga banyak hal-hal yang perlu dievaluasi sehingga ketika deadline berdasarkan undang-undang ini tidak mungkin dilakukan. Kalau sesuai dengan jadwal di bulan November tahun depan, ya maka publik akan lumpuh pelayanannya. Nah, kita ingin mencari win-win solution, titik temu, sehingga tidak terjadi gejolak di daerah, tidak terjadi kebuntuan dalam pelayanan publik, tetapi di sisi lain kita progressing. Di sisi lain kita tetap mentargetkan bahwa pada saatnya birokrasi lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu banyak lagi non-ASN di sana. Pejabat harus bisa berkolaborasi dengan Sekda. Di titik inilah Pak Gubernur, Pak Wali Kota, signifikansi pertemuan 2 hari ini luar biasa. Para Sekda menjadi jembatan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Para Sekda memiliki peran yang strategis untuk memastikan para pejabat nyambung dengan apa yang digagas oleh pejabat sebelumnya. Para Sekda dan Kepala Bapeda memiliki posisi yang sangat-sangat luar biasa untuk memastikan target-target jangka panjang itu bisa tercapai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kepada Pak Wali Kota Dhani, terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan 2 hari ini bisa memberikan kita arah yang lebih jelas lagi untuk membuat kolaborasi kita, koordinasi kita efektif di masa transisi. Karena visi tanpa masa transisi yang pasti hanya akan mimpi saja. Tetapi visi 2045 apabila kita kawal masa transisi ini dengan cara berkolaborasi, insya Allah itu akan terjadi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga adalah Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Sama kita menyaksikan video pencapaian pembangunan Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selamat menyaksikan. Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, Andi Sudirman Sulaiman berhasil membuat beragam terobosan serta inovasi, baik saat masih menjabat pelaksana tugas hingga resmi menjadi Gubernur Sulawesi Selatan definitif. Berikut beberapa inovasi yang ditelurkan Andi Sudirman Sulaiman. Di bidang pangan antara lain, meluncurkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Andi Sudirman Sulaiman berhasil menyelesaikan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna yang menjadi ikon di Sulawesi Selatan. Diresmikan pula Masjid Islamic Center di Sinjai, menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun rupiah. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta sejumlah aset lainnya. Mengambil alih aset dan pengelolaan Bandara Sorowako Luwu Timur. Untuk penanggulangan COVID-19, terobosan Andi Sudirman Sulaiman antara lain menyiapkan fasilitas isolasi terintegrasi atau FIT di Asrama Haji Sudiang untuk menampung pasien tanpa gejala maupun bergejala ringan.
Kemudian program kebut vaksinasi melalui mobile vaksinator mampu mendongkrak capaian vaksinasi di Sulsel hingga melampaui target nasional di atas 70%. Ekspor meningkat 45,60% atau senilai 6,97 triliun rupiah. Tingginya ekspor Sulsel tidak lepas dari hadirnya fasilitas direct flight menggunakan pesawat kargo. Dalam setahun, Andi Sudirman Sulaiman juga berhasil menurunkan jumlah desa sangat tertinggal di Sulsel. Dari sebelumnya 38 desa, kini tinggal 11 desa. Di bidang lingkungan, Pemprov Sulsel mengelola insinerator atau alat pembakaran limbah B3 berizin lengkap satu-satunya di Indonesia. Tak hanya terobosan, Andi Sudirman Sulaiman membawa Pemprov Sulsel meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya menjadi 10 provinsi terbaik dalam bidang ekonomi hijau dan rendah karbon. Menerima penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI atas upaya pelestarian bahasa daerah. Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3 tahun berturut-turut. Standar pelayanan minimal SPM Pemprov Sulsel tahun 2021 menjadi yang terbaik di kawasan Timur Indonesia KTI. Andi Sudirman Sulaiman optimistis Provinsi Sulawesi Selatan akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakernis Apexi dan Makassar Investment Forum 2022 oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi SDM Aparatur Bapak Dr. Insinyur Alex Deni MM. Selamat datang Pak di Sulawesi Selatan. Yang kita hormati, yang saya banggakan tentu Bapak Wali Kota Makassar yang selaku tuan rumah. Beliau ini kalau acara-acara selalu pasti sesuatu yang berbeda lah. Beliau backgroundnya adalah arsitektur memang. Apalagi dengan model-model seperti ini kayak kampanye ini. Ini kan podium-podium kampanye kalau seperti ini nih. Saya jadi nggak enak bicara, ada samping kanan kiri ini. Ini harus mic-nya nggak boleh pakai begini. Kemudian kita hormati tentu yang saya cintai, saya banggakan Bapak Wali Kota Bogor. Beliau ini saya pernah sama-sama di program fellowship kerjasama Indonesia Australia. Kemudian tentu hadirin sekalian, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu atas nama pemerintah Provinsi Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Apexi, Ketua Umum Apexi, Bapak Wali Kota, Bapak Bima Arya, yang telah berkenan untuk menunjuk Kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rakernis dan juga rapat kerja nasional tahun depan. Tentu kami merasa bangga Pak. Makassar ini menjadi kota yang strategis untuk dikunjungi. Memang pelaksananya sangat fair kalau di Makassar. Kalau Bapak mau berkunjung pelaksananya di wilayah timur, harus mampir juga ke Makassar. Harapannya kalau banyak wisata, banyak tempat kunjungan, kalau tidak ada aksesibilitasnya bagaimana? Tidak ada orang yang berkunjung bagaimana? Toraja sudah dipermak baik-baik, kami anggarkan sudah ratusan miliar sampai hampir 1 triliun, tapi nggak ada pengunjung bagaimana? Nah, makanya ide-ide untuk menerbangkan pesawat ke arah sana. Tahun depan kami rencana lagi, mungkin untuk melihat potensi-potensi penerbangan yang langsung dari mana. Malahan cita-cita kami sebenarnya bisa Toraja itu langsung ke Badung. Badung itu kan Bali. Kenapa? Indonesia pernah 2 wisata terkenal di dunia. Itu Toraja dan Bali. Yang ketinggalan itu kan Toraja. Kenapa? Karena aksesibilitas. Alhamdulillah juga di Sulawesi Selatan ini kita memang melakukan beberapa hal
yang menjadi kebutuhan dasar. Dan yang menjadi masalah bagi kami adalah tahun ini produksi kami seperti beras misalnya. Kami itu besar sekali produksinya. Sampai overstock bisa sampai 2,9 juta ton. Sekarang ini kami ini untuk menyerap dan menampung gabah saja sekarang ini kejar-kejaran dengan pengusaha. Kejar-kejaran dengan target market pasar. Kenapa? 25% stok Indonesia adalah dari Sulawesi Selatan. Semua beras. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya programkan tahun ini untuk membantu mereka melakukan sistem pembenihan. Pembenihan yang diproduksi oleh Sulawesi Selatan sendiri, dikemas oleh Sulawesi Selatan sendiri, ditangkar oleh kami sendiri, petani kami. Apa yang terjadi kalau kita beli langsung e-katalog? Biasanya tidak adaptif terhadap varietasnya di tempat yang kita mau tanam. Bagus untuk wilayah mungkin misalnya di Jember, bagus untuk wilayah misalnya di Bandung, tapi begitu masuk di Pindrang, Sidrap, di kabupaten kota Sulawesi Selatan, dia tidak cocok karena adaptifnya kurang. Sulawesi Selatan juga menjadi tempat investasi paling baik. 3 faktor yang menjadi utama dalam investasi pasti semuanya adalah terpenuhi Sulawesi Selatan. Yang pertama, aksesibilitas. Semua sistem transportasi adalah terbaik untuk wilayah pemetaan. Sampai makanya di Sulawesi Selatan itu dikenal ada namanya Center Point of Indonesia. Kalau dilipat petanya itu cari-carinya pasti ke Sulawesi Selatan. Penerbangan juga kalau kita lihat itu rute-rute airlines itu Makassar selalu jadi senternya. Itu dapat. Yang kedua, listrik. Kami salah satu 20% pencapaian yang menjadi target 2045 Indonesia untuk green economy, untuk energi terbarukan. Kami memiliki PLTB Bayu 2, pertama di Indonesia yang ada. Jadi kita overstock, oversupply sekarang 560 megawatt, ditambah yang sekarang Sengkang Energi sudah lebih 300, ada hampir 1000 megawatt. Tolong nanti bisa share tentang pengalaman Pak Ketum memimpin Bandung, bagaimana mempercepat akses informasi di wilayah-wilayah lain, sehingga kita tidak perlu kemudian menunggu waktu, karena kita ini ada delay-nya, ada delay ketika informasi pembangunan terjadi di barat sudah bagaimana, di timur bagaimana. Percepatannya adalah satu yang paling cepat, bagaimana kemudian sharing di dalam sistem dan metodologi sesuai arahan Bapak Presiden. Kalau bukan kita yang berwisata berkunjung, siapa lagi? Makanya sudah pas itu kalau kita yang datang semua. Terima kasih banyak sudah datang, dan terima kasih banyak Pak Wali Kota sudah melaksanakan kegiatan ini, dan Pak Ketum ada sesuatu hal yang membutuhkan kami hadir, insya Allah kami selalu hadir. RUPS pun kami tinggalkan untuk Bapak Ketum bersama seluruh Wali Kota. Mereka semua ini saya hadir, kalau RUPS cuma sebagai direktur, sebagai apa, ini datang semua orang-orang yang membawahi 1 juta orang rata-rata dia bawa. Ini penting sekali pertemuan ini penting sekali, pelaku kebijakan. Bahkan di Rujak saya tengah malam pun kalau mereka datang dan dia menyatakan saya adalah wali kota, bupati langsung tembus itu Pak, tembus. Belum pernah ada bupati yang mental kalau datang ke Rujak saya, dan mereka datang dalam jam berapa saja, karena mereka, saya berpikir mengurus orang banyak. Kalau yang tidak mengurus orang banyak, tunggu dulu karena banyak yang ngantri. Terima kasih banyak, itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf panjang lebar. Saya menyampaikan juga bagaimana Sulawesi Selatan. Saya bukan orang yang Superman, saya Sudirman Pak. Banyak kekurangan juga. Saya tentu kekurangan saya berharap tempat ini, forum ini bisa memberikan saya juga penyempurnaan, pengalaman-pengalaman dari senior-senior saya. Saya termasuk yang muda dan saya berpikir banyak yang harus di-share dari teman-teman yang lebih pengalaman. Selamat kepada selamat datang di Kota Makassar, dan tentu saya membuka acara rapat kerja teknis ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, berkenan Bapak tetap berada di atas panggung. Prosesi pembukaan secara resmi akan ditandai dengan pemukulan gong. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto, untuk dapat mendampingi. Kami mengundang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk bersama-sama mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan dalam prosesi pembukaan secara resmi Rapat Kerja Teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menghitung bersama untuk prosesi pemukulan gong sebagai bentuk secara resmi dibukanya rangkaian kegiatan kita. Bapak Ibu mohon izin, kita akan bersama-sama menghitung dalam hitungan 3, 2, 1. Dan telah resmi dibuka
Acara rapat kerja teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum Dilanjutkan dengan 2022. penyerahan cenderamata oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar. Kami persilahkan. Kami persilahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto untuk menyerahkan cenderamata-nya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Wali Kota Makassar, yang dimana pada tahun ini Kota Makassar menjadi tuan rumah dari kegiatan kita Rapat Kerja Teknis Apeksi 2022. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Tegal. Kami juga mengundang untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk bisa hadir juga di atas panggung. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian mohon untuk dapat melihat kamera di atas. Iya, silakan untuk tim fotografi kita berada di atas. Silakan untuk langsung bersama-sama kita bersiap-siap dalam sesi foto dengan melambaikan tangan dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu untuk diangkat tangannya melambai ke arah kamera. Selamat mengikuti Rapat Kerja Teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022 untuk seluruh wali kota dan wali kota seluruh Indonesia. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus dan juga berfoto bersama Bapak Ibu. Boleh sekali lagi Bapak Ibu kita berfoto bersama dengan kompak. Ya, silakan pada hitungan ketiga nanti mengangkat tangan melambaikan ke atas. Kita mulai 3, 2, 1. Silakan tangannya diangkat ke atas Bapak Ibu. Melambai ke kamera. Setelah selesai kami persilakan untuk Bapak Ibu, para wali kota dan wakil wali kota untuk sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, berkenan kepada Bapak Gubernur, Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk tetap berada di panggung, Pak. Kita akan melanjutkan foto bersama dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar. Selatan dan juga para anggota Forkopimda Kota Makassar. Iya, mungkin boleh melambaikan tangan Bapak Ibu ke arah drone kamera kita. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan atas keikutsertaan Anda dalam acara pada pagi hari ini. Kemudian kami juga turut mengundang untuk narasumber yang terakhir, Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP, Bapak Raden Suhartono, SE, MAK, CA, QIA, CPA, CGCAE. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Alwis Rustam. Saya ditugaskan untuk bisa memanfaatkan, mengoptimalkan waktu kita, para narasumber, baik yang hadir langsung maupun yang virtual. Ada satu dari Dirjen Bina Keuda yang nanti secara online. Izin Pak Deputi, silakan waktu dan tempat 15 menit untuk Bapak. Terima kasih Bang Alius. Yang saya hormati Pak Raden Suhartono, Pak Adrianto, Ibu Sekda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih undangannya, keren banget ya. Kalau Apeksi bikin acara selalu keren. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa berbagi informasi dan hal-hal yang barangkali tadi Pak Bima Arya katakan ada masa-masa transisi yang mesti kita lewati bersama. Saya diminta panitia untuk menyampaikan bagaimana sih strategi kita menangani non-ASN dikaitkan dengan percepatan transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ngomong-ngomong kelas dunia, sebentar lagi Piala Dunia bergulir Bapak Ibu, siap-siap begadang. Ya, hanya 32 tim ikut Piala Dunia. Pengen nggak sekali-sekali timnas ikut Piala Dunia? Pengen ya? Kira-kira mampu nggak timnas ikut Piala Dunia? Mampu ya? Harusnya mampu. Yes, kita punya bonus demografi tadi dikatakan. Tetapi bisa nggak timnas ikut Piala Dunia kalau pengurus PSSI nitipin pemain ke pelatih? Pemerintah nitipin pemain. Kira-kira timnas bisa menang nggak? Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa lah ya. Siapapun pelatihnya, kita undang Pep Guardiola sekalipun, rasanya mustahil timnas ikut Piala Dunia kalau semua orang nitipin pemain untuk dipastikan main di dalam timnas. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke urusan kita. Birokrasi yang diharapkan juga berkelas dunia.
Kenapa diharapkan berkelas dunia? 2045 Indonesia emas, kita diharapkan menjadi satu negara maju, salah satu negara maju. Tetapi indikator kita ketinggalannya agak jauh nih. Kinerja-kinerja kita, efektivitas pemerintahan, indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha. Tadi Pak Gubernur udah kampanye, ya, bagaimana harusnya kita investasi di Sulawesi Selatan. Tetapi nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena memang indeks-indeks kemudahan berusaha kita masih ketinggalan jauh dibanding negara-negara tetangga. Persoalan ini tentu mesti kita sikapi bersama. Siapa yang menjalankan ini? Birokrasi. Berapa banyak orangnya? 4,2 juta sekarang. Jadi ASN kita ada 4,2 juta. 39% diantaranya pegawai pelaksana. Pegawai pelaksana adalah frontliner kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang simple, repetitif, yang mudah sekali diganti oleh teknologi. Di negara-negara maju, piramidanya udah nggak seperti ini. Piramidanya udah seperti ini. Pelaksana itu sedikit sekali jumlahnya. Kenapa sedikit sekali jumlahnya? Karena semua interaksinya sudah melalui digital dan teknologi. Kita piramidanya masih seperti ini Bapak Ibu. 39% masih pelaksana. Kita belum ngomong non ASN nih, yang jumlahnya saya nggak berani sebut jumlahnya karena kita masih data sama-sama. Ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita waspadai juga adalah kalau kita ini semuanya berlomba-lomba melakukan SPBE, digitalisasi, smart city, smart desa, smart kampung dan lain-lain, hati-hati, teknologi akan membuat terjadinya perubahan shift di dalam jabatan. Jabatan-jabatan yang konvensional akan hilang, jabatan-jabatan baru yang membutuhkan skills baru akan muncul. Ini tidak hanya bicara non ASN, ASN pun yang jumlahnya 4,2 juta tadi tentu rentan digantikan teknologi pada saat kita bicara SPBE dan digitalisasi. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa rencana transformasi ini dibuat holistik. Organisasinya terlebih dahulu kita buat slim agar dia lincah, kemudian sistem kerjanya kita buat lebih digital ini base, dan kemudian ASN-nya juga harus ditransformasi. Nah, transformasi ini kayak tarik tambang, dia butuh energi, ya. Memperbaiki sesuatu kan butuh energi. Energi itu dibutuhkan besar sekali untuk menarik menuju birokrasi yang profesional tadi. Tetapi Bapak Ibu, tambangnya bisa nggak bergerak kalau energinya yang menarik ke kiri juga nggak kalah besarnya. Apa itu energi ke kiri? KKN, jual beli jabatan, kecurangan CP ASN, ya, kemudian politisasi ASN, kemudian masalah non ASN kita yang nggak selesai-selesai, walaupun coba diselesaikan sejak 2005. 2005 kalau kita ingat 900.000 lebih non ASN kita diangkat tanpa tes menjadi PNS, jumlahnya 860.000 tanpa tes. Selesai nggak masalahnya? Enggak selesai. Walaupun pada waktu itu semua PPK sudah dilarang merekrut ASN. Jadi sebetulnya kalau ditanya pemerintah ini komit nggak untuk menyelesaikan ini? Saya belum lahir, pemerintahnya udah komit Pak. Saya baru ASN belum 2 tahun Bapak Ibu, ya. Status saya P3K, saya diminta membantu, ya. Saya belum lahir sebagai ASN, pemerintah sudah komit dari 2005 mengangkat tanpa tes THK 1. Kemudian sisanya dikumpul-kumpulin, ternyata jumlahnya membengkak lagi. Diberi kesempatan terus dari tahun ke tahun, dan sekarang kami tahun lalu, saya masuk tahun lalu di Kemenpan RB, ternyata ada PP 4918 yang akan jatuh tempo di 2023. Lalu saya tanya ke teman-teman, sudah melakukan apa persiapannya? Oh belum Pak, loh kok belum? Ayo kita kasih surat mengingatkan kepada teman-teman. Keluarlah SE, ya, dari Kemenpan RB untuk mengingatkan kita semua ada PP loh yang akan jatuh tempo 2023. Tetapi sebagian orang merasa surat itu dianggap sebagai regulasi. Padahal kami tidak keluarkan regulasi, cuma ngingetin ada regulasi yang akan jatuh tempo. Nah saudara, itu dia tadi proses pembukaan opening dari Rakernis dan juga APEKSI atau Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2022 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Selatan. Tentunya Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa Makassar memiliki begitu banyak potensi yang memang harus digali, baik dari kuliner, wisata, dan juga perekonomian Kota Makassar. Baik juga penyampaian dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tentang pembangunan dan pertanian di Sulawesi Selatan. Saya Printo Jabri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.